Hello, kids! 2 tahun penuh teror, satu sekolah jadi kuburan. Setiap korban ditinggalkan dengan balon merah dan senyum paksa di wajahnya. Sekolah itu akhirnya ditutup, tapi sampai hari ini, tawa badut itu masih terdengar. Pertunjukan belum berakhir. Musik ceria terdengar memenuhi ruangan pesta. Balon-balon warna-warni bergelantungan di langit-langit, anak-anak tertawa riang, dan di tengah semua itu berdiri seorang badut dengan hidung merah bulat serta senyum besar yang dilukis dengan cat putih di wajahnya. Dialah Julien, pria berusia akhir 20-an yang dikenal di lingkungan sebagai badut panggilan paling populer. Gerakannya luwes, suaranya kocak, dan triknya selalu berhasil membuat anak-anak terbahak. "Balon siapa yang mau meletus?" tanyanya dengan nada riang, membuat sekelompok bocah menjerit kegirangan. Julien tersenyum lebar, namun di balik topeng cat putih itu, matanya terlihat letih. Senyum yang ia tunjukkan hanyalah senyum pekerjaan, sebuah kebohongan kecil yang setiap hari ia ulangi. Julien bukanlah orang yang membenci pekerjaannya. Ada rasa bangga setiap kali melihat anak-anak tertawa. Namun, semakin lama, senyum badut itu terasa seperti kutukan. Di depan banyak orang, ia harus menjadi sosok penuh warna, menghibur tanpa henti. Tetapi ketika lampu pesta padam dan topeng itu dilepaskan, ia kembali menjadi Julien, seorang pria dengan wajah kosong, dihantui rasa sepi yang tak pernah benar-benar hilang. Satu-satunya cahaya dalam hidupnya adalah Livia, adik perempuannya yang baru berusia 16 tahun. Gadis itu masih duduk di bangku SMA, penuh semangat, namun memiliki kelembutan yang membuat Julien merasa ia perlu menjaganya. Livia sering menunggu kepulangan Julien sambil membawa teh hangat, duduk di ruang tamu kecil mereka, mendengarkan cerita-cerita tentang pesta yang diisi kakaknya. "Capek banget, ya?" tanya Livia suatu malam, ketika Julien baru pulang dengan kostum badut yang sudah lusuh. Julien mengangguk, melemparkan wig warna-warni ke sofa. "Capek, tapi melihat anak-anak ketawa itu bikin lega. Seenggaknya, ada yang bahagia." Livia tersenyum kecil. "Aku juga bahagia, kok, karena kamu selalu pulang." Percakapan singkat itu seringkali menghapus lelah Julien. Namun di balik sorot mata Livia, Julien sesekali menangkap sesuatu yang aneh, kesedihan yang tidak pernah terucap. Ia tak pernah mendesak, hanya berusaha memberi kehangatan sebisa mungkin. Hari-hari Julien selalu sama, bekerja sebagai badut, pulang, melepas lelah, lalu bercengkerama dengan adiknya. Namun rutinitas itu lama-lama terasa menekan. Di cermin, Julien melihat wajahnya yang dipenuhi cat putih retak-retak oleh keringat. Garis hitam di bawah mata badutnya seolah menekankan lingkar hitam asli di bawah matanya sendiri. Senyum merah besar itu terlihat seperti ejekan. Kadang, ketika ia menghapus make-up, Julien merasa wajah badut itu masih menempel. Seperti sebuah topeng yang tak bisa benar-benar dilepaskan. Pernah suatu malam, setelah pesta ulang tahun yang melelahkan, ia menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Lampu berkedip, dan untuk sesaat, ia melihat refleksi yang bukan miliknya. Senyum cat merah itu terlihat lebih besar, gigi-gigi putih menyeringai, dan mata yang bukan miliknya menatap balik, mata penuh amarah, haus sesuatu yang kelam. Julien terkejut, berkedip, dan semua kembali normal. Hanya dirinya sendiri, dengan wajah lelah. Ia menyalahkan rasa capek. Namun jauh di dalam hatinya, ada bisikan samar, "Sampai kapan kau bisa terus tersenyum palsu?" Di sekolah, Livia semakin jarang bercerita. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, padahal biasanya selalu menyambut Julien dengan canda. Julien mencoba menghibur adiknya, bahkan mengenakan hidung merah badut meski di rumah hanya berdua. Tapi Livia hanya tersenyum tipis, lalu berpaling. Ada bayangan gelap di matanya yang Julien tak mengerti. Malam itu, hujan turun deras. Julien pulang lebih larut dari biasanya, kostumnya basah kuyup. Di ruang tamu, ia tak menemukan Livia. Kamar adiknya terkunci rapat. Dari dalam, samar-samar terdengar suara isakan. Julien mengetuk pelan. "Livia, ini aku. Kakakmu. Kau baik-baik saja?" Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menghantam genteng, dan isakan yang semakin pelan, lalu hening. Julien berdiri di depan pintu cukup lama, lalu mundur perlahan.
Ia menatap kostum badutnya yang basah dan lusuh. Hidung merah itu jatuh ke lantai, menggelinding pelan hingga berhenti tepat di ujung kakinya. Ia membungkuk mengambilnya, menatap bulatan merah itu lama-lama. Di balik senyum badut yang ceria, hatinya merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Julian belum tahu bahwa malam itu hanyalah permulaan dari sebuah mimpi buruk panjang. Senyum badut yang selama ini ia kenakan bukan lagi sekadar pekerjaan, melainkan kutukan yang perlahan akan menelan dirinya bulat-bulat. Sekolah yang bagi banyak anak terasa seperti tempat bermain, bagi Livia justru menjadi neraka sehari-hari. Setiap langkahnya di lorong panjang itu dipenuhi bisikan, tawa mengejek, dan tatapan merendahkan. Julukan itu melekat padanya, seperti noda yang tak bisa hilang, adik badut. Hati-hati. Nanti dia nyemprot air dari bunga bajunya, seru seorang anak laki-laki dengan nada mengejek. Teman-temannya meledak dalam tawa. Yang lain menambahkan, jangan deket-deket. Nanti ketularan miskin, kayak kakaknya yang cuma bisa jadi badut murahan. Suara tawa itu menusuk telinga Livia. Ia mencoba menunduk, mempercepat langkah, tapi setiap detik terasa berat. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk perlahan ke dalam hatinya. Bagi Livia, Julian adalah pahlawan. Ia tahu kakaknya bekerja keras, rela merendahkan diri menjadi badut demi membiayai sekolahnya, demi memberi makanan di meja kecil mereka. Tapi di mata teman-temannya, profesi Julian hanyalah bahan tertawaan. Dan karena darah yang sama mengalir di tubuhnya, semua cemoohan itu jatuh kepadanya juga. Pernah suatu hari, ketika pelajaran olahraga, seorang siswi mendorongnya hingga terjatuh. Seragam putihnya kotor terkena tanah. Lihat, badutnya jatuh, teriak siswi itu sambil tertawa. Anak-anak lain ikut terbahak, beberapa bahkan menirukan suara klakson badut, tutut, seolah kejatuhan Livia adalah bagian dari sebuah pertunjukan komedi. Air mata Livia mengalir, tapi ia menahannya, tak ingin terlihat lemah. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat hingga hampir berdarah. Namun, di dalam hati, ia mulai merasakan kehancuran yang pelan-pelan menggerogoti. Hari itu, Livia pulang lebih awal dari sekolah. Langit mendung, hujan tipis turun. Ia berjalan dengan langkah gontai, seragamnya kusut, matanya bengkak merah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah dunia menekan pundaknya. Sesampainya di rumah, pintu diketuk pelan. Julian yang baru saja merapikan wig badutnya menyambut. Senyum yang biasanya ia simpan untuk adiknya perlahan memudar ketika melihat kondisi Livia. "Liv, apa yang terjadi? Matamu." "Aku capek, Kak," jawabnya singkat, suara serak. Ia melewati Julian begitu saja dan langsung menuju kamar. Julian berdiri terdiam, memandangi punggung adiknya yang rapuh. Ia ingin mengejar, ingin memeluknya, tapi langkahnya terhenti. Ada sesuatu di cara Livia menutup pintu kamar, cepat, keras, seolah ingin menghalangi dunia luar masuk. Dari balik pintu, suara samar terdengar. Isakan tertahan, terputus-putus, seakan Livia berusaha menahan tangisnya agar tidak terdengar. Tapi rumah itu terlalu sunyi, dan setiap isakan terdengar jelas, menusuk telinga Julian. Ia mengetuk pelan pintu kamar. "Livia, ceritakan ke kakak, siapa yang bikin kamu begini? Aku janji akan bantu." Tak ada jawaban. Hanya suara tangis yang semakin pelan, lalu hening. Julian berdiri cukup lama di depan pintu itu, mematung. Ia merasa seperti ada sesuatu yang ia lewatkan, sesuatu yang tak sanggup dijangkau. Rasa bersalah mulai merayap di dadanya, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan topeng dan tawa palsu, hingga tak sadar adiknya diam-diam disiksa setiap hari. Malamnya, suasana rumah semakin menegang. Angin malam berdesir melalui celah jendela, membuat tirai bergerak sendiri. Julian duduk di ruang tamu, termenung menatap kostum badutnya yang tergantung di kursi. Topeng senyum itu kini terlihat menakutkan baginya, seakan menertawakan kelemahannya. Dari kamar Livia, terdengar bunyi samar, seperti kursi digeser, seperti langkah kecil mondar-mandir. Lalu kembali sunyi. Sesekali, suara tangisan pendek muncul, hanya untuk kembali hilang di telan gelap. Julian meremas tangannya sendiri. Apa yang sedang terjadi pada adikku? Ia ingin membuka pintu itu, tapi sesuatu menahannya,
sebuah rasa takut tak masuk akal, seakan ada kegelapan yang mulai tumbuh di balik ruangan kecil itu. Keesokan harinya, Julien sempat menemani Livia sarapan. Namun wajah gadis itu tampak pucat, matanya sembab. Ia tak menyentuh makanan, hanya mengaduk-aduk roti dengan sendok. "Kamu sakit?" tanya Julien hati-hati. Livia menatap kakaknya sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyakitkan daripada tangis. "Enggak, Kak. Aku cuma capek." Julien ingin bertanya lebih jauh, tapi Livia sudah bangkit, mengambil tas, dan pergi tanpa banyak bicara. Saat pintu rumah tertutup, suasana menjadi sepi kembali. Julien duduk memandangi kostum badutnya yang tergantung. Untuk pertama kalinya, ia merasa benci pada pakaian itu. Seolah kostum badut itu bukan sekadar pakaian kerja, melainkan penyebab semua cemoohan, penyebab air mata Livia. Senyum merah besar yang dilukis di wajah badut itu terasa seperti ejekan yang melekat bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada adiknya. Dan jauh di lubuk hatinya, Julien mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bisikan kecil, samar, namun berbahaya. Kalau mereka membuat Livia menangis, mereka pantas mendapat balasan. Malam itu langit tampak kelam, hujan turun deras mengguyur jalanan seolah ikut meratap. Julien baru saja pulang dari sebuah pesta ulang tahun. Kostum badutnya masih melekat, wig basah, cat wajah yang mulai luntur oleh keringat dan air hujan, serta sepatu besar yang menimbulkan suara berat setiap kali melangkah di lantai rumah yang sunyi. Biasanya, saat ia membuka pintu, Livia akan muncul dari balik ruang tamu, menyapanya dengan senyum hangat meski matanya sembab. Namun malam ini berbeda. Rumah itu terlalu sepi. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar, memantul di dinding-dinding tipis rumah sederhana itu. "Livia," panggil Julien pelan, suaranya serak karena lelah. Tak ada jawaban. Ia menaruh peralatan badut di meja, hidung merahnya menggelinding hingga jatuh ke lantai. Suara duk kecil itu bergema aneh di tengah keheningan. Sesuatu membuat bulu kuduknya meremang. Ada kejanggalan di malam itu, sesuatu yang menekan dadanya tanpa alasan. Dengan langkah berat, ia berjalan ke kamar Livia. Pintu itu tertutup rapat. Ia mengetuk sekali. "Liv, kakak pulang." "Henim." Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Livia?" Masih tak ada jawaban. Namun dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan samar, tergantung, berayun pelan. Hatinya mencelos. Tubuhnya gemetar, kakinya seperti membeku di tempat. Dengan panik, ia mendorong pintu. Terkunci. Ia menubruknya sekali, dua kali, hingga kayu rapuh itu pecah terbuka. Dan di sana, dalam cahaya redup kamar kecil itu, tergantung tubuh Livia. Tali melilit lehernya, kursi rebah di lantai. Wajahnya pucat, matanya terpejam seakan tidur, namun senyum palsu samar masih terlukis karena bibirnya tertarik kaku oleh kematian. "Livia!" teriak Julien, suaranya parau, mengguncang malam. Ia berlari, mencoba menyangga tubuh adiknya, tapi sudah terlambat. Tubuh itu dingin, kaku, tak lagi bernyawa. Tangis pecah dari mulut Julien, bergetar bersama hujan di luar. Dadanya sesak, suaranya pecah-pecah. Dalam sekejap, dunia yang ia kenal runtuh. Di meja kecil dekat ranjang, selembar kertas tergeletak, basah oleh tetesan air mata atau mungkin cipratan hujan dari jendela yang terbuka. Julien meraihnya dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Livia yang rapuh terbaca samar. "Kak, maaf. Aku nggak kuat lagi. Mereka setiap hari manggil aku, adik badut. Mereka ketawa, mereka dorong aku, mereka bilang aku hina, aku nggak tahan, Kak. Aku malu, aku capek. Aku nggak salah, tapi kenapa rasanya aku yang dihukum? Jangan salahkan dirimu. Aku sayang kakak. Tapi, kalau boleh, aku cuma ingin satu hal, aku ingin mereka berhenti tertawa." Di bawah tulisan itu, tertera daftar nama, satu persatu, jelas, rapi. Nama-nama murid yang sering mengejek, mendorong, menghina, hingga mematahkan semangat hidupnya. Julien menatap kertas itu dengan mata merah berair. Tangannya gemetar begitu keras hingga kertas itu hampir robek. Nama-nama itu seperti menyala di kepalanya, membakar ke dalam memorinya. Di luar, petir menyambar, menerangi kamar sesaat.
Dalam kilatan cahaya itu, Julien melihat pantulan dirinya di cermin kamar Livia. Ia masih mengenakan kostum badut, cat wajah luntur, tapi di balik itu ia melihat sesuatu yang lain. Senyum cat merah di wajahnya tampak lebih besar, lebih menyeramkan, seperti menertawakan tragedi di hadapannya. Julien menatap cermin itu lama, napasnya memburu. Di telinganya, suara tawa anak-anak terdengar samar, seolah datang dari kegelapan kamar. Tawa itu mengejek, mengulang kata-kata yang sering dilontarkan pada Livia, adik badut, adik badut. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berteriak, namun tawa itu semakin keras. Hidung badut merah yang terjatuh di lantai berguling pelan, berhenti tepat di kakinya. Ia menunduk menatap benda itu, lalu perlahan mengambilnya. Tangannya meremas hidung merah itu erat-erat, hingga kuku-kukunya hampir menembus kulitnya sendiri. Matanya menatap surat Livia lagi, menelusuri nama-nama itu satu persatu. Dalam hatinya, sebuah pintu gelap terbuka. Kesedihan berubah menjadi kemarahan. Rasa kehilangan berubah menjadi dendam. Hujan masih turun di luar, deras, seolah langit meratap. Tapi di dalam kamar kecil itu, lahirlah sesuatu yang lain, sebuah janji bisu. Julien mencium kening dingin adiknya yang tergantung, lalu berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tenanglah, Liv. Mereka tidak akan pernah tertawa lagi. Dan malam itu, di tengah tubuh yang tergantung dan surat yang tercecer, lahirlah sesuatu yang menyeramkan. Bukan lagi Julien si badut penghibur, melainkan sosok yang perlahan-lahan akan menjadi mimpi buruk setiap nama yang tertulis di surat itu. Sejak malam Livia ditemukan tergantung di kamarnya, hidup Julien tidak pernah sama. Rumah yang dulu penuh canda sederhana kini terasa seperti kuburan yang masih berdiri. Setiap sudutnya menyimpan jejak Livia, cangkir teh yang tak lagi digunakan, buku pelajaran yang terbuka di meja belajar, dan aroma samar parfum murah yang masih menempel di tirai. Namun, yang paling menghantui bukanlah benda-benda itu, melainkan bayangan. Julien mulai bermimpi setiap malam. Dalam mimpinya, Livia berdiri di ujung koridor rumah, mengenakan seragam sekolah kusut dengan mata bengkak. Ia tak berbicara. Hanya menatap kakaknya dengan tatapan basah, seolah ingin mengatakan sesuatu. Mulutnya bergerak, membuka, lalu tertutup lagi. Dan tepat ketika Julien hendak mendekat, tubuh Livia berayun, tali kembali melilit lehernya. Julien terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya terengah, dan telinganya dipenuhi suara samar, tawa anak-anak. Bukan tawa riang, melainkan tawa mengejek, pecah bergaung di kegelapan kamar. Adik badut, adik badut. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, mengguncang kepalanya, tapi suara itu tak hilang. Bahkan kadang, suara itu terdengar jelas dari arah kostum badutnya yang tergantung di kursi. Wig warna-warni itu tampak seperti rambut yang hidup, dan cat merah di bibir topeng badutnya seperti melebar sendiri dalam kegelapan. Julien menatap kostum itu dengan mata merah, penuh ketakutan sekaligus kebencian. Dahulu, kostum itu simbol kebahagiaan, jalan untuk bertahan hidup. Sekarang, ia melihatnya sebagai setan yang mempermalukan keluarganya. Sebuah pakaian yang menjadi sumber cemoohan hingga akhirnya merenggut nyawa adiknya. Kadang, ia merasa kostum itu menatap balik. Dalam remang kamar, kain putih itu tampak seperti kulit manusia, dan hidung merah di meja tampak seperti mata yang mengintip. Hari-hari berikutnya, Julien hidup dalam kabut. Ia bekerja dengan tubuh berjalan otomatis, menghibur anak-anak di pesta ulang tahun dengan senyum palsu. Namun, di balik itu, matanya kosong. Setiap kali anak-anak tertawa, telinganya justru mendengar cemoohan yang diarahkan pada Livia. Badut murahan. Adik badut. Kakakmu cuma orang gagal. Ia tersenyum, melucu, membagikan balon. Tapi di balik senyum cat putihnya, matanya bergetar, rahangnya mengeras. Tawa anak-anak yang biasanya menghibur kini terdengar seperti jeritan setan yang menusuk ke dalam kepalanya. Setelah pesta selesai, ia selalu pulang dengan tubuh gemetar. Dan setiap kali masuk ke rumah, bayangan Livia selalu menunggu di sana. Di cermin kamar mandi, ia melihat Livia berdiri di belakangnya, menatap dengan mata penuh tangis. Ia berbalik, kosong. Tidak ada siapapun. Tapi begitu menoleh kembali ke cermin,
Livia masih ada. Wajah pucatnya, bibirnya yang bergetar, dan tatapan yang menusuk hati Julian. "Apa yang harus aku lakukan, Liv?" bisik Julian suatu malam, air matanya jatuh deras. "Kamu ingin aku diam saja? Atau, kamu ingin aku?" Seketika, listrik padam. Rumah terjerumus ke dalam kegelapan total. Dan dalam gelap itu, tawa anak-anak kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seakan mereka berlarian di ruang tamu. Balon meletus satu persatu, pop-pop-pop, membuat jantung Julian hampir pecah. Ia meraba-raba, mencari lilin, namun tangannya justru menyentuh sesuatu yang dingin, hidung badut di meja. Ia menarik tangannya cepat, seakan terbakar. Saat lilin berhasil dinyalakan, ia melihat hidung itu sudah tidak di meja. Namun, ketika menunduk, benda itu ada di bawah kakinya, seolah sengaja dipindahkan. Julian tertegun, lalu tertawa getir. "Kamu mau apa dariku, Liv?" katanya, suaranya bergetar. "Apa kamu ingin aku membuat mereka diam?" Bayangan Livia muncul lagi di lorong, kali ini lebih dekat. Matanya menatap penuh luka, dan bibirnya bergerak. Meski tanpa suara, Julian bisa membaca kata-kata itu, "Hentikan tawa mereka." Sejak malam itu, tatapan Julian terhadap kostum badut berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai pakaian kerja. Ia melihatnya sebagai senjata. Sebuah topeng yang bisa ia gunakan untuk menakuti, untuk membuat orang lain merasakan apa yang dirasakan Livia. Setiap kali ia menyentuh kostum itu, ada rasa panas yang menjalar di tubuhnya, seperti api yang membakar habis kesedihan, menggantinya dengan amarah. Suara tawa anak-anak di kepalanya semakin sering terdengar, namun kini tawa itu tidak lagi membuatnya takut. Justru, membuatnya tersenyum. Di balik topeng badut, ia merasa kuat. Tak ada lagi Julian si pria lelah. Hanya ada sosok lain, sesuatu yang lahir dari tragedi, sesuatu yang siap membungkam setiap suara tawa yang pernah menyakiti adiknya. Dan di sanalah retakan jiwa mulai melebar. Dari seorang kakak yang berduka, Julian perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Hujan sudah reda, tapi udara masih berat, dipenuhi aroma tanah basah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang remaja laki-laki bernama Andre, salah satu nama yang tertulis jelas di surat Livia, sedang duduk di ruang tamu. Televisi menyala, menayangkan acara komedi, namun Andre tidak bisa fokus. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa ada yang aneh. Setiap kali pulang sekolah, ia seolah diikuti. Kadang terdengar suara tawa kecil di belakangnya, kadang ia menemukan balon merah terikat di pagar rumah, padahal tak ada yang meletakkannya. Malam ini, ketegangan itu semakin nyata. Saat hendak ke kamar mandi, ia melihat sesuatu di depan pintu rumahnya. Balon merah. Satu saja. Mengapung seakan menunggu. Andre mengerutkan dahi. Siapa sih yang iseng? Gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia membuka pintu sedikit, balon itu terbang masuk perlahan, menyentuh langit-langit, lalu jatuh ke lantai. Suara gesekan karetnya membuat bulu kuduk berdiri. Ia menutup pintu cepat-cepat, jantungnya berdebar keras. Saat menoleh, televisi tiba-tiba padam. Ruangan gelap, hanya cahaya lampu meja yang berkedip-kedip. Hahaha. Suara tawa badut terdengar, lembut tapi jelas, seakan berasal dari sudut ruangan. Andre memutar tubuhnya cepat, tapi kosong. Tidak ada siapapun. Ia melangkah mundur, keringat dingin menetes di pelipis. Matanya menangkap cermin besar di dinding. Di sana, bayangan dirinya terlihat pucat. Namun di belakangnya, jelas terlihat sebuah wajah lain. Wajah badut. Senyum besar dengan ket merah yang melebar, mata hitam menatap tajam. Andre menoleh cepat. Ruang kosong. Ia kembali menatap cermin, wajah badut itu masih ada, kini lebih dekat, tepat di belakang bahunya. "Siapa itu?" teriak Andre panik, menjatuhkan vas kaca dari meja. Vas pecah berantakan, suara dentingnya memecah keheningan. Lampu tiba-tiba padam seluruhnya. Rumah tenggelam dalam kegelapan pekat. Dari kegelapan, suara langkah berat terdengar, duk, 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 seperti sepatu badut besar yang diseret di lantai. Andre berlari menuju kamarnya, membanting pintu,
mengunci dengan tangan gemetar. Ia mencoba menyalakan ponsel, tapi baterai mati. Nafasnya terengah, telinganya menangkap suara lain, pop. Balon meletus di luar pintu. 1, 2, 3 kali. Lalu hening. Andre menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar. Tidak ada apa-apa. Perlahan ia menarik napas lega, berbalik ke arah ranjang. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok badut berdiri di sudut kamar, tubuh tinggi menjulang, wajah dipenuhi cat putih retak, bibir merah melebar membentuk senyum tak wajar. Matanya hitam pekat, kosong, tapi penuh amarah. Tangan badut itu memegang pisau besar berlumur cat merah yang menetes seperti darah. Andre ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Badut itu melangkah maju, suara sepatunya menggemakan ruang kecil. Duk, duk, duk. Tawa pelan terdengar dari mulutnya, tapi matanya tetap dingin. SSST, jangan menangis, suaranya serak, berlapis-lapis, seolah bukan hanya satu orang yang berbicara. Andre menjerit akhirnya, tapi jeritannya tenggelam dalam kegelapan saat badut itu menerkam. Keesokan paginya, warga dikejutkan dengan kabar mengerikan. Andre ditemukan tewas di kamarnya. Mayatnya membeku dalam posisi duduk di sudut ruangan, tangan terikat, mata terbuka lebar. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Seseorang telah mencoretkan cat putih di kulitnya, menggambar senyum merah besar dari telinga ke telinga, dipaksa melebar dengan potongan luka di sudut bibirnya. Balon-balon merah beterbangan di sekitarnya, sebagian sudah kempis, sebagian menempel di langit-langit kamar dengan coretan hitam, sebuah senyum sederhana, lingkaran dengan garis bengkok ke atas. Polisi yang datang hanya bisa bergidik. Apa-apaan ini? Bisik salah satu dari mereka. Namun bagi Julien, malam itu adalah malam pertama. Malam ketika ia benar-benar merasa Livia hadir bersamanya. Saat darah menetes di lantai, ia merasa tawa ejekan di kepalanya perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Di depan cermin, masih dengan kostum badut yang penuh noda, Julien tersenyum. Senyum pertama, bukan lagi senyum palsu badut penghibur, melainkan senyum lahir dari kegelapan, senyum milik sosok baru yang siap memburu nama-nama lain di surat peninggalan adiknya. Dan di malam itu, teror badut benar-benar dimulai. Sekolah sudah sepi. Jam pelajaran selesai sejak lama, dan hanya beberapa murid yang masih berkeliaran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Namun di lantai 2 gedung tua yang jarang digunakan, seorang anak laki-laki bernama Raka berjalan sendirian. Dialah salah satu nama yang tertera jelas di surat Livia, bukan hanya mengejek, tapi juga sering mendorong, menjambak rambut, bahkan menendang tas Livia di hadapan murid lain. Ia bangga menjadi pengganggu, merasa kuat saat melihat orang lain menangis. Malam itu, Raka sebenarnya disuruh gurunya mengambil buku dari ruang arsip. Namun, sejak melangkah ke lorong itu, bulu kuduknya meremang. Suasana terlalu hening. Hanya lampu neon yang berkelip-kelip, memancarkan cahaya putih dingin yang memantul di dinding panjang. Saat ia berjalan, sebuah suara pelan terdengar dari ujung lorong. Duk, 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 seperti sepatu besar yang diseret di lantai. Raka berhenti, menelan ludah. Siapa di sana? Tanyanya, berusaha terdengar berani. Hening. Ia melangkah lagi, tapi kali ini terdengar suara pop. Balon meletus. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Namun ketika kembali menghadap ke depan, sebuah balon merah jatuh dari langit-langit, mendarat pelan di kakinya. Raka terpaku. Tangannya gemetar, ia menendang balon itu menjal. Balon bergulir ke tengah lorong, lalu pecah sendiri tanpa disentuh. Lampu neon di atas kepalanya berkedip cepat, dan di sela-sela kilatan cahaya, Raka melihat sekilas, sebuah sosok tinggi dengan wajah putih, bibir merah lebar, berdiri di ujung lorong. Ia berkedip. Sosok itu hilang. Jangan main-main. Aku bisa lapor guru, teriak Raka, meski suaranya terdengar parau. Tawa kecil bergema, pelan tapi menusuk. Hei. Lalu langkah berat kembali terdengar, semakin dekat. Duk, duk, duk. Raka panik. Ia berlari ke arah tangga, namun pintu keluar lorong tertutup rapat. Ia menarik gagang pintu berkali-kali, tapi terkunci. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Dari balik bahunya, pop,
balon lain pecah. Ia menoleh cepat, hanya untuk melihat dua balon merah kini bergelantungan di udara, mengambang seperti mata yang mengawasinya. Lampu neon padam seketika. Lorong gelap gulita. Raka meraba-raba dinding, mencari jalan keluar, namun tiba-tiba lampu kembali menyala, berkelip. Dalam cahaya singkat itu, ia melihat sosok badut berdiri hanya beberapa meter di depannya. Wajahnya putih pucat, matanya kosong, bibir merah melengkung tidak wajar. Lampu padam lagi. Nafas Raka tercekik. Ketika lampu berkedip lagi, sosok itu sudah lebih dekat. Tangannya yang besar berlumuran cat merah, memegang benda panjang berkilat. Padam lagi. Raka berteriak histeris, berlari ke arah sebaliknya. Lorong terasa panjang tak berujung, langkahnya memantul di dinding. Di belakangnya, suara sepatu badut menyeret semakin cepat. Duk, 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 bercampur dengan tawa rendah yang semakin keras. Balon-balon jatuh dari langit-langit satu persatu, menghantam kepalanya, pecah di sekitarnya, memenuhi lorong dengan suara ledakan kecil yang memekakkan telinga. Pop, pop, pop. Raka terjebak di ujung lorong. Pintu terkunci. Ia menendang, memukul, menangis, tapi pintu tak bergerak sedikit pun. Cahaya lampu terakhir menyala. Sosok badut berdiri tepat di hadapannya, tinggi menjulang. Senyum merah itu melebar begitu besar hingga hampir menutupi seluruh wajahnya. Berhenti tertawa, suara badut itu serak, dingin, bergema. Pisau besar di tangannya terangkat, kilatan logam menyilaukan. Jeritan Raka menggema panjang, bercampur dengan suara balon yang meletus serentak, memenuhi seluruh lorong dengan dentuman pecah yang memekakkan telinga. Lalu hening. Keesokan harinya, sekolah geger. Seorang petugas kebersihan menemukan mayat Raka di lorong tua itu. Tubuhnya tergeletak dengan posisi terikat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Wajahnya dicat putih, bibirnya dipaksa tersenyum lebar dengan torehan luka. Di sekeliling tubuhnya, puluhan balon merah bergelimpangan, beberapa masih utuh, sebagian kempis, dan di salah satunya tertulis dengan cat hitam. Senyum untuk adik badut. Guru-guru panik, polisi dipanggil, dan rumor mulai menyebar di kalangan murid. Ada yang bersumpah mendengar suara tawa aneh malam sebelumnya, ada pula yang melihat balon merah di tangga sekolah. Tapi satu hal jelas, teror badut bukan lagi sekadar kabar burung. Ia nyata, dan ia baru saja menuntut korban berikutnya. Kota kecil itu mulai resah. Dalam 2 minggu terakhir, 2 remaja ditemukan tewas dengan kondisi mengerikan. Andre di rumahnya, Raka di lorong sekolah tua. Keduanya bukan hanya mati, tapi wajah mereka dicat menyerupai badut, senyum lebar dipaksa terukir dengan luka yang dalam. Media mulai menulis judul yang sama, teror badut psikopat. Polisi yang menangani kasus itu mulai menyadari adanya pola. Semua korban adalah murid di sekolah yang sama, sekolah tempat Livia dulu bersekolah sebelum tragedi bunuh dirinya. Namun, belum ada yang menduga hubungan lebih jauh. Ini kerjaan orang sakit jiwa, kata seorang detektif di ruang rapat, menatap foto-foto korban yang ditempel di papan. Pelaku jelas punya obsesi dengan badut. Tapi siapa? Nama Julien bahkan tak pernah masuk radar. Di mata masyarakat, ia hanyalah seorang badut panggilan, pekerja keras yang ramah, sering mengisi pesta ulang tahun dan membuat anak-anak tertawa. Siang hari, ia terlihat seperti pria biasa yang menyembunyikan duka. Namun malam hari, saat kostum itu kembali melekat di tubuhnya, Julien bukan lagi badut penghibur. Ia menjadi sosok lain, sosok yang lahir dari air mata adiknya, dari surat yang berisi daftar nama. Di rumahnya, Julien semakin sering bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Livia berdiri di tengah kabut, mengenakan seragam sekolah. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi air mata. Namun kali ini, tangannya mengangkat selembar kertas, surat terakhirnya. Ia menunjuk satu nama. Tatapannya penuh luka, namun juga penuh perintah. Julien terbangun dengan jantung berdebar, keringat dingin membasahi tubuh. Ia menatap kostum badut yang tergantung di kursi. Dalam remang cahaya, wig warna-warni itu tampak seperti rambut yang hidup, dan senyum merah yang pernah ia lukis di wajahnya kini terpantul samar di cermin, meski ia tak mengenakannya. Ya, Liv, aku tahu. Mereka semua harus diam.
Suara samar tawa anak-anak kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih jelas, seakan berasal dari setiap sudut rumah. Hehe, hahaha, adik badut. Julian menutup mata, namun suara itu tak berhenti. Baru ketika ia meraih hidung merah badut di meja, suara itu perlahan mereda, berganti dengan keheningan yang menenangkan. Hidup dua sisi membuat Julian semakin terpecah. Siang hari ia tetap menjalani pekerjaan, menghadiri pesta ulang tahun dengan riasan lucu, membuat anak-anak tertawa. Para orang tua menepuk bahunya, mengucapkan terima kasih, tak pernah curiga bahwa di balik senyum cat putih itu ada mata yang menyimpan kebencian. Namun di balik setiap tawa anak-anak, ia mendengar cemoohan. Di balik setiap nyanyian ulang tahun, ia mendengar isakan Livia. Malam hari, ketika semua kostum pesta sudah disimpan, ia duduk di meja kecil rumahnya, membaca ulang surat Livia. Jari-jarinya menelusuri setiap nama, seakan merasakan denyut nadi di balik huruf-huruf itu. Satu demi satu, nama itu akan ia hapus dari dunia. Polisi semakin kebingungan. Kita punya dua korban. Pola jelas, cat putih, senyum merah, balon merah di TKP, ujar seorang penyidik. Tapi saksi mata nihil. Tidak ada satupun yang benar-benar melihat pelaku. Kecuali, beberapa murid bilang mereka mendengar suara badut di sekolah sebelum Raka ditemukan, tambah petugas lain, ragu. Tapi itu kan, mustahil. Kata badut membuat ruang rapat itu hening sejenak. Seseorang tertawa gugup, menolak percaya. Tak ada yang benar-benar mengaitkan kasus ini dengan profesi seseorang. Mereka hanya berpikir pelaku terobsesi, bukan benar-benar seorang badut. Sementara itu, di kamar kecilnya, Julian kembali terlelap. Dan mimpi buruk datang lagi. Kali ini, ia berada di panggung ulang tahun. Balon-balon merah bergantungan di atasnya, musik ulang tahun berdentum. Namun kursi penonton kosong. Hanya ada Livia, duduk sendirian di kursi depan, mengenakan seragam sekolah yang kotor. Matanya menatap tajam ke arah Julian, lalu tangannya mengangkat surat. Ia menunjuk nama berikutnya di daftar. Bibirnya bergerak, meski tanpa suara. Julian bisa membaca kata itu dengan jelas, giliran dia. Tiba-tiba, lampu panggung padam, dan tawa anak-anak meledak dari segala arah. Suara itu memekakan telinga, membuat Julian jatuh berlutut, menutup telinga sambil berteriak. Namun di tengah tawa itu, suara Livia terdengar jelas, dingin, menusuk. Hentikan tawa mereka, Kak. Julian terbangun dengan teriakan. Ia berdiri, gemetar, menatap kostum badut yang tergantung. Senyum merah itu kini tampak begitu nyata, seolah mengundangnya untuk kembali mengenakannya. Tangannya meraih kostum itu perlahan. Di matanya, bukan lagi pakaian kerja, melainkan kulit baru. Kulit yang akan ia pakai untuk membungkam setiap tawa yang pernah menyakiti adiknya. Di balik topeng itu, Julian merasa bebas. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa sedih, hanya kekuatan dan tujuan. Dan malam itu, sambil menatap surat peninggalan Livia, Julian tersenyum untuk dirinya sendiri. Senyum besar, senyum yang kini semakin sulit dibedakan, apakah itu milik Julian, atau milik badut mengerikan yang perlahan-lahan menggantikan dirinya. Kematian Andre dan Raka hanyalah awal. Dalam hitungan minggu, korban-korban lain mulai berguguran. Setiap kali, ciri khasnya sama, wajah dicat putih, bibir dipaksa tersenyum merah, dan balon merah yang tersisa di sekitar TKP. Kadang, di samping mayat, ditemukan mainan badut kecil yang berlumur cat. Kadang, terdengar saksi mata mengaku mendengar suara terompet badut sebelum jeritan terakhir korban menggema. Polisi kewalahan. Media semakin gencar menulis berita. Masyarakat mulai menyebut pelaku dengan satu nama, badut psikopat. Malam itu, sebuah pesta ulang tahun digelar di rumah mewah di pinggiran kota. Balon warna-warni menghiasi dinding, lagu anak-anak berdentum riang, dan di tengah panggung kecil berdiri Julian, dengan kostum badut cerah seperti biasanya. Ia meniup balon, membentuk anjing, pedang, bunga, membuat anak-anak tertawa riuh. Orang tua bertepuk tangan, beberapa merekam dengan ponsel. Tidak ada yang mencurigai apapun. Julian, dengan hidung merah dan senyum besar, tampak seperti badut profesional yang tak kenal lelah. Namun di tengah keramaian itu,
ada yang aneh. Seorang anak kecil menunjuk ke jendela kaca besar di ruang pesta. "Mama, ada badut di luar." Ibunya menoleh, namun yang terlihat hanya pekatnya malam di balik kaca. Ia tertawa kecil. "Itu bayangan, sayang. Jangan takut." Anak itu menggeleng keras. "Bukan bayangan." Dia senyum, senyum jahat. Seorang tamu lain tiba-tiba menjerit. Jari telunjuknya mengarah ke jendela yang sama. Dan benar, untuk sekilas, semua orang melihatnya, wajah badut putih pucat, dengan bibir merah melebar, menempel di kaca dari luar, menatap ke dalam ruangan. Padahal, Julian masih berdiri di panggung, melucu, meniup balon berbentuk hati. Ruangan hening seketika. Anak-anak berhenti tertawa, beberapa mulai menangis. Orang tua saling berbisik, mencoba menenangkan diri dengan pikiran logis, mungkin bayangan, mungkin halusinasi. Namun kejadian tak berhenti di sana. Saat Julian memainkan trompet mainan untuk mengiringi nyanyian ulang tahun, suara lain ikut masuk, suara trompet yang sama, tapi lebih keras, lebih melengking, berasal dari arah jendela. Pruut, pruut. Balon-balon di sudut ruangan tiba-tiba pecah satu persatu. Pop, pop, pop. Suaranya membuat anak-anak menjerit ketakutan. Lampu gantung berkedip-kedip, dan di antara kilatan cahaya, wajah badut itu kembali terlihat di kaca, kali ini lebih jelas, dengan tatapan mata hitam yang menembus jiwa. Beberapa orang tua berlari menutup tirai, tapi begitu kain menutupi kaca, terdengar ketukan keras dari luar. Tok, 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 diikuti tawa kecil yang menular, semakin lama semakin nyaring. Julian berdiri membeku di panggung, matanya menatap lurus ke jendela yang tertutup tirai. Senyum di wajah catnya tak berubah, tapi di balik itu, ada sesuatu di matanya, seperti ia juga melihatnya, seperti ia juga dihantui. Atau mungkin, ia sedang menikmati permainan ini. Setelah pesta bubar dengan kepanikan, kabar menyebar. Anak-anak bercerita bahwa mereka melihat dua badut malam itu, satu di panggung, satu di luar jendela. Orang tua mulai berdebat, apakah itu trik? Apakah ada rekan kerja Julian yang iseng? Namun, malam berikutnya, salah satu tamu pesta ditemukan tewas di rumahnya. Wajahnya dicat putih, bibirnya tersenyum lebar dengan luka yang menganga. Di samping tubuhnya, sebuah balon merah terikat di kursi, dengan pesan ditulis cat hitam. "Kalian tertawa. Adikku menangis." Polisi makin yakin, pelaku memilih korban-korban yang punya kaitan dengan sekolah atau pesta tertentu. Tapi tetap saja, identitasnya tak terungkap. Bagi Julian, malam-malam semakin kabur antara nyata dan mimpi. Di cermin, ia melihat bayangan dirinya mengenakan kostum badut meski ia sedang tanpa riasan. Dalam tidur, Livia terus datang, menunjuk nama-nama berikutnya. Namun kejadian di pesta ulang tahun itu membekas. Untuk sesaat, bahkan Julian sendiri bingung, apakah benar ia hanya seorang? Atau ada sesuatu yang ikut lahir bersama dendamnya? Ketika ia menatap topeng badut yang tergantung di dinding kamar, ia merasa topeng itu menatap balik. Senyum merahnya kian melebar, seolah berkata, "Teror ini belum selesai. Kita baru saja mulai." Sekolah tempat Livia dulu belajar perlahan berubah menjadi tempat yang ditakuti. Setelah kematian Raka di lorong tua, suasana gedung itu tidak pernah sama lagi. Murid-murid mulai enggan tinggal terlalu lama. Setiap sudut seolah menyimpan bisikan. Pintu kelas terkadang terbanting sendiri meski tidak ada angin. Lampu lorong berkedip tanpa alasan, dan yang paling menakutkan, tawa anak-anak sering terdengar di koridor gelap ketika sekolah sudah kosong. Guru-guru mencoba menenangkan, mengatakan itu hanya sugesti, hanya karena semua masih terkejut dengan kasus pembunuhan. Namun di balik kata-kata itu, wajah mereka pucat, mata mereka sering melirik cemas ke sudut ruangan. Julian datang malam itu. Pagar sekolah terkunci, tapi ia tahu cara masuk. Ia berjalan melewati halaman kosong, balon merah di tangannya, bergoyang pelan diterpa angin malam. Suara sepatu badutnya menyeret pelan, duk, 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 bergema di antara bangunan tua. Matanya menatap gedung itu dengan tatapan penuh dendam. Disinilah adiknya dipermalukan, diejek setiap hari dengan julukan, adik badut. Disinilah Livia menangis sendirian di sudut kelas, sampai akhirnya menyerah pada hidup.
Tenang, Liv, aku akan membuat mereka semua diam di sini, bisiknya, suaranya parau, hampir seperti gumaman gila. Di dalam gedung, kegelapan menyelimuti. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela pecah. Suara tikus berlarian terdengar samar, bercampur dengan derit papan kayu tua. Julian melangkah pelan ke koridor utama. Balon merah di tangannya bergesekan dengan langit-langit, menimbulkan bunyi yang aneh, seperti dengungan. Dari kejauhan, suara pintu berderak, lalu bam, salah satu pintu kelas menutup dengan keras. Julian tidak kaget. Bibirnya justru tersenyum lebar. Bagus, sekolah ini sudah tahu aku datang. Tawa kecil menggema, bukan dari mulutnya, melainkan dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Tawa anak-anak, sama persis dengan ejekan yang dulu menyayat hati Livia. Hehe, adik badut, hahaha, lihat wajahnya. Julian berhenti, matanya menatap lurus ke ujung lorong. Dalam cahaya redup, ia melihat bayangan kecil berlari, seperti murid-murid yang berkejaran. Namun bayangan itu tidak punya wajah, hanya gelap, samar, menghilang begitu saja. Balon merah yang ia bawa meletus tiba-tiba. Pop! Suaranya keras, memantul di seluruh lorong. Saat asap tipis dari karet pecah itu hilang, Julian melihatnya, sosok Livia, berdiri di ujung koridor, wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Ia menunjuk sebuah pintu kelas dengan jari gemetar. Julian mengangguk perlahan. Baiklah, Liv, di sini kita mulai. Korban malam itu adalah dua murid yang sedang dihukum membersihkan kelas karena bolos pelajaran. Mereka tidak tahu bahwa hukuman itu adalah vonis mati. Mereka sedang menyapu lantai ketika mendengar suara trompet badut di luar kelas. Prut! Suaranya pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Lo denger gak? Tanya salah satu, wajahnya tegang. Belum sempat dijawab, pintu kelas terbanting keras. Bam! Lampu di langit-langit berkedip, lalu padam. Gelap total. Kedua murid itu panik, berlari ke arah pintu, tapi gagangnya terkunci. Nafas mereka terengah-engah, jantung berdetak liar. Dari sudut kelas, terdengar suara sepatu besar menyeret. Duk, duk, duk. Ada orang, bisik salah satu, hampir menangis. Dalam kegelapan, sepasang mata hitam berkilat, disusul dengan senyum merah menyeringai. Tawa rendah bergema di seluruh ruangan. Hehe. Murid-murid itu menjerit, berusaha memecahkan jendela dengan kursi, tapi sebelum kaca hancur, bayangan besar menerkam mereka. Jeritan mereka memecah malam, menggema di seluruh sekolah kosong. Keesokan paginya, petugas kebersihan menemukan pemandangan yang membuatnya muntah di tempat. Di kelas itu, dua murid tergeletak tak bernyawa. Wajah mereka dicat putih, bibirnya disayat membentuk senyum panjang. Di papan tulis tertulis dengan cat merah. Sekolah ini milikku. Jangan ada tawa lagi. Balon-balon merah beterbangan di langit-langit, sebagian meneteskan cairan merah gelap. Lantai penuh noda darah, membentuk jejak sepatu besar yang memanjang keluar kelas. Kabar itu menyebar cepat. Orang tua panik, murid-murid menolak masuk sekolah. Beberapa guru mengajukan permohonan agar sekolah ditutup sementara. Namun pihak berwenang masih bersikeras, mereka harus menangkap pelaku dulu. Tapi di mata masyarakat, sekolah itu sudah berubah. Bukan lagi tempat belajar, melainkan tempat terkutuk. Dan bagi Julian, gedung itu kini menjadi panggung utama. Tempat di mana terornya bisa terus berulang, sampai semua nama dalam surat Livia terhapus satu persatu. Kota kecil itu kini berubah menjadi panggung ketakutan. Media nasional berebut memberitakan, menayangkan foto-foto korban yang mengerikan, wajah dicat putih, bibir merah melebar, dan senyum paksa yang diguratkan dengan luka. Judul besar muncul di halaman depan koran maupun layar televisi. Teror badut psikopat. Pembunuhan berseri dengan ciri khas badut. Setiap kali foto baru tersebar, masyarakat semakin resah. Orang tua melarang anak-anak keluar malam. Pesta ulang tahun dibatalkan. Bahkan beberapa keluarga pindah dari kota itu, tak sanggup hidup dengan bayangan bahwa kapan saja, sang badut bisa muncul di depan pintu rumah mereka. Sekolah tempat Livia dulu belajar kini seperti kuburan. Lorong-lorongnya kosong, kelas tak berpenghuni,
papan tulis masih menyisakan coretan-coretan dari pelajaran terakhir. Hanya ada jejak sepatu petugas polisi yang mondar-mandir, mencoba mengamankan lokasi. Namun meski sekolah ditinggalkan, pembunuhan tidak berhenti. Malam demi malam, selalu ada berita baru. Seorang murid ditemukan tewas di jalan pulang, tubuhnya tergantung di halte bus dengan wajah dicat. Balon merah terikat di tangannya, terombang-ambing ditiup angin malam. Murid lain ditemukan di kamar mandi rumahnya, mulutnya disumpal dengan hidung badut plastik, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Di cermin kamar mandi, ada tulisan dengan cat hitam. Tawa mereka harus berhenti. Polisi kewalahan. Mereka mencoba mencari benang merah, dan selalu kembali pada satu fakta, semua korban adalah murid dari sekolah yang sama. Tapi mereka tidak bisa memahami apa motif di balik badut ini. Di ruang rapat kepolisian, foto-foto korban dipajang. Benang merah menghubungkan wajah-wajah mereka. Pelaku bukan acak. Ia punya daftar, kata seorang detektif. Kalau begitu, siapa yang ada di urutan berikutnya? Tanya yang lain. Tidak ada jawaban. Hanya wajah tegang yang saling bertukar pandang. Media sosial meledak. Video amatir dari pesta ulang tahun, saat wajah badut terlihat di jendela, viral. Orang-orang membagikan rekaman itu berulang kali, membandingkan wajah Julien yang menghibur di panggung dengan sosok misterius yang menempel di kaca. Teori konspirasi bermunculan. Ada yang bilang teror ini adalah arwah penasaran. Ada yang bilang ada lebih dari satu pembunuh. Dan ada pula yang yakin, pelakunya seorang badut profesional yang sakit jiwa. Nama Julien beberapa kali disebut samar, tapi selalu ditolak oleh tetangga atau orang tua murid. Julien? Tidak mungkin. Dia badut paling sabar yang pernah saya kenal. Anak-anak menyukainya. Namun, di balik semua komentar itu, ada satu hal yang sama, rasa takut yang semakin dalam. Julien sendiri menikmati semua perhatian itu. Di rumahnya, ia duduk di depan televisi, menonton berita yang membahas dirinya. Wajahnya tanpa riasan, tapi matanya berkilat penuh kepuasan. Lihat, Liv, mereka akhirnya mendengar. Semua orang tahu tawa mereka berhenti karena kita. Ia membuka lipatan surat terakhir Livia, jemarinya menelusuri nama-nama yang tersisa. Beberapa sudah ia coret dengan tinta merah, menandai mereka yang telah ia bunuh. Sisanya masih menunggu giliran. Di cermin, ia menempelkan wajahnya dekat-dekat, membayangkan cat putih dan senyum merah itu kembali melekat. Dan saat ia mengenakan topeng badut di kepalanya, suara tawa anak-anak menggema di seluruh ruangan, tapi kali ini, tawa itu berhenti mendadak, seolah dicekik oleh keheningan. Julien tersenyum puas. Masyarakat semakin terjebak dalam paranoia. Balon merah yang hanyut di selokan bisa membuat orang berteriak panik. Suara trompet anak kecil dianggap pertanda maut. Bahkan seorang badut jalanan yang menghibur di alun-alun hampir dipukuli massa karena dikira sang pembunuh. Di sekolah, dinding-dinding mulai berlumur coretan misterius, gambar wajah badut tersenyum, digambar dengan cat merah yang tidak pernah ada saksi melihat siapa pelakunya. Sampai akhirnya, sebuah pesan muncul di papan tulis salah satu kelas kosong. Ditulis besar-besar dengan cat hitam. Sekolah ini panggungku. Jangan coba hentikan. Polisi menemukannya saat patroli malam, tapi tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Hanya bau cat menyengat yang masih baru, seolah pelaku baru saja berdiri di ruangan itu. Teror itu kini bukan lagi sekadar berita, ia sudah menjadi legenda hidup. Orang-orang berbisik di jalan, menyebut nama badut psikopat seperti menyebut hantu. Anak-anak bermimpi buruk, orang dewasa menutup diri, dan sekolah itu perlahan ditinggalkan, membusuk dalam ketakutan. Namun bagi Julien, semua itu baru permulaan. Di balik senyum cat putihnya, ia tahu, selama masih ada nama di surat Livia, selama masih ada tawa yang ia anggap penghinaan, teror badut akan terus berulang. Dan kali ini, ia tidak hanya memburu. Ia ingin seluruh kota merasakan apa yang dulu adiknya rasakan, takut, terpojok, sendirian, dan akhirnya, hancur. Hujan deras mengguyur kota, menenggelamkan jalan-jalan dengan suara gemuruh air. Lampu jalan berkedip, seakan ikut bergetar karena badai. Namun meski malam itu penuh suara hujan, di sebuah rumah sederhana di ujung gang,
terdengar sesuatu yang jauh lebih mencekam, tawa. Tawa badut. Bukan tawa riang, melainkan tawa serak, pecah, seakan berasal dari kerongkongan yang penuh luka. Tetangga-tetangga Julian sudah lama resah. Mereka sering mendengar suara itu di tengah malam, diselingi bunyi pop. Seperti balon meletus. Ada juga suara trompet badut yang samar, padahal tak ada pesta. Ia sendirian di rumah itu, kan? Bisik seorang ibu pada tetangganya saat pagi. Kalau begitu, siapa yang tertawa bersamanya? Isu mulai beredar. Ada yang berani bilang Julian lah sang badut psikopat. Tapi tanpa bukti, semua hanya desas-desus yang berbisik di balik pintu terkunci. Polisi juga mulai mencurigai Julian. Nama dan pekerjaannya sebagai badut panggilan terlalu kebetulan dengan pola pembunuhan. Ia memang belum masuk daftar resmi tersangka, tapi penyelidikan diam-diam mengarah padanya. Seorang detektif bahkan mengawasi rumah Julian dari mobil tak bertanda. Ia mencatat jam keluar masuk, merekam siapa yang datang. Anehnya, Julian tetap menjalani hidup normal di siang hari, menghibur anak-anak, tampil di pesta, bahkan menyapa tetangga dengan ramah. Namun begitu malam tiba, rumahnya menjadi tempat lain. Lampu sering menyala hingga dini hari, bayangan bergerak di balik tirai, dan suara langkah berat terdengar dari dalam meski Julian sendirian. Di dalam rumah, Julian semakin terjebak dalam dunianya sendiri. Ia duduk di depan cermin, wajahnya tanpa cap. Tapi setiap kali ia menatap bayangannya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah wajah badut pucat, dengan bibir merah melebar. Bayangan itu menirunya, tapi dengan senyum yang lebih lebar, lebih jahat, seolah-olah cermin tidak lagi memantulkan dirinya, melainkan sosok lain. Siapa aku sebenarnya? Bisiknya, tangan gemetar menyentuh kaca. Bayangan badut itu seolah menjawab dengan tawa kecil. Hehe. Julian terlonjak mundur, membanting kursi. Nafasnya memburu, keringat mengalir deras. Ia berlari ke meja, membuka lipatan surat terakhir Livia. Nama-nama itu menatapnya, menuntutnya. Dan di telinganya, suara Livia kembali terdengar, bergetar tapi penuh perintah. Jangan berhenti, Kak. Mereka semua harus diam. Julian menutup telinga, berteriak, tapi suara itu tetap ada. Malam itu, ia mengenakan kostum badut lagi. Wig warna-warni, hidung merah, riasan putih yang retak di wajahnya. Tapi kali ini, saat ia menatap cermin, bayangan badut itu tidak hanya menirunya. Bayangan itu bergerak lebih dulu. Senyumnya lebih lebar, matanya lebih hitam. Dan ketika Julian mencoba menyentuh kaca, bayangan itu mengangkat tangannya lebih cepat, seolah-olah ingin meraih keluar. Julian tersenyum miris, mata mulai berkaca. Mungkin aku bukan lagi Julian. Mungkin aku hanyalah topeng ini. Sementara itu, di luar rumah, dua tetangga berdiri di bawah payung, mendengar suara samar. Tawa badut kembali terdengar, bercampur dengan suara trompet. Prut, hahaha. Aku bilang juga apa, ada yang gak beres, kata salah satunya, wajah pucat ketakutan. Harus kita laporkan, jawab yang lain. Namun sebelum mereka sempat pergi, suara keras terdengar dari dalam rumah Julian. Pop, balon meletus, lalu hening yang panjang. Keduanya saling pandang, lalu buru-buru kabur, tak berani menunggu lebih lama. Esok paginya, laporan itu sampai ke polisi. Namun saat mereka datang dan menggeledah, rumah Julian tampak biasa. Kostum badut tergantung rapi, tidak ada jejak darah, tidak ada barang bukti. Julian sendiri menerima mereka dengan wajah tenang, bahkan menawarkan segelas kopi. Kalian salah alamat, katanya, tersenyum tipis. Aku hanya badut yang bekerja untuk membuat anak-anak bahagia. Polisi saling tatap, tak bisa berbuat banyak. Tanpa bukti, mereka tidak bisa menahannya. Namun saat salah satu detektif melirik ke arah meja, ia melihat secarik kertas terlipat. Sekilas, hanya terlihat huruf besar di bagian atas, nama-nama. Julian cepat-cepat menutupinya dengan tangan, tersenyum lagi. Maaf, itu catatan kerjaanku. Detektif itu keluar dengan perasaan tak enak, seolah baru saja menatap wajah lain di balik topeng ramah itu. Malam pun kembali turun. Julian duduk di kamar, kostum badut sudah melekat lagi di tubuhnya. Kali ini, ia tidak mencoba melawan bayangan di cermin.
Ia justru mendekat, menempelkan dahi ke kaca, berbisik pelan. Kita satu orang sekarang. Dan dari dalam kaca, wajah badut itu tersenyum lebih lebar, tawa lirihnya memenuhi ruangan yang gelap. Hujan mengguyur malam itu, langit berwarna hitam pekat, petir menyambar sesekali menyingkapkan bayangan gedung sekolah yang sudah lama kosong. Gedung itu seharusnya ditutup total, namun lampu aula besar tiba-tiba menyala. Dari luar, terlihat balon merah bergelantungan di setiap jendela, melayang pelan seolah disapa angin. Di dalamnya, terdengar musik ceria yang menusuk telinga. Lagu ulang tahun klasik diputar berulang-ulang melalui speaker tua, suaranya serak dan bergetar, seperti suara anak-anak yang sudah lama mati dipaksa bernyanyi kembali. Julian berdiri di tengah aula. Kostum badutnya kini kotor berlumur cat merah yang menyerupai darah, wajahnya dipulas lebih tebal dari biasanya. Senyumnya lebar, matanya melotot penuh kegilaan. Di sekelilingnya, beberapa siswa yang tersisa dari daftar Livia terikat di kursi dengan pita pesta, mulut mereka disumpal balon yang dipompa setengah, membuat napas mereka tersengal. Air mata menetes di pipi mereka, bercampur dengan keringat dingin. Akhirnya, suara Julian serak, namun jelas. Panggung kita sempurna. Hari ini, kalian jadi bintang pertunjukan. Livia pasti menonton, bukan? Ia menyalakan proyektor tua yang menghadap ke dinding. Gambar Livia tersenyum di hari ulang tahunnya terpampang besar. Lalu suara tawa palsu dari tape diputar, tawa anak-anak yang sama sekali tak menyenangkan. Aula itu bukan lagi sekadar ruangan. Ia berubah menjadi panggung kematian. Julian berjalan perlahan, sepatunya berbunyi kletek, kletek, di lantai kayu. Setiap langkahnya diiringi suara balon yang digesek, kreet, kreet, membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, ia meniup peluit kecil. Musik berhenti. Lampu gantung padam, aula jatuh dalam kegelapan. Jeritan anak-anak meledak bersamaan, namun langsung teredam oleh sumpalan balon di mulut mereka. Dalam gelap, hanya terdengar suara trompet badut berbunyi pelan. Prut. Lalu, satu sorotan lampu panggung menyala, mengarah ke sudut aula. Di sana berdiri sebuah boneka badut besar dengan senyum permanen. Namun kepala boneka itu tiba-tiba bergerak pelan, menoleh ke arah mereka. Salah satu anak berteriak histeris sampai tubuhnya berguncang. Julian tertawa panjang, suaranya bergema. Bagus, pertunjukan baru saja dimulai. Permainan mematikan itu dimulai. Julian melepaskan satu persatu ikatan siswa, membiarkan mereka berlari di aula gelap. Namun aula sudah ia persiapkan. Lorong penuh balon yang meletus sendiri, pintu-pintu yang terkunci, dan cermin besar yang memantulkan wajah-wajah badut. Seorang anak berlari kencang, menabrak pintu, namun pintu itu tertutup rapat. Saat ia menoleh, sebuah bayangan badut melintas cepat di belakangnya. Jeritannya menggema, lalu mendadak berhenti. Lampu sorot kedua menyala, menampakkan tubuhnya tergantung dengan pita ulang tahun di lehernya, balon merah terikat di tangan. Anak-anak lain semakin panik. Mereka berlarian di lorong aula, namun suara sepatu badut Julian selalu mengikuti, kletek, 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 semakin dekat, lalu tiba-tiba menghilang, hanya untuk muncul lagi tepat di belakang mereka. Salah satu anak bersembunyi di bawah meja kayu. Nafasnya memburu, tangannya menutup mulut sendiri. Namun di atas meja, sebuah balon merah perlahan jatuh, menggelinding, lalu meletus tepat di sampingnya. Pop! Lampu sorot ketiga menyorot ke bawah meja. Wajah Julian ada di sana, sudah menunduk, tersenyum lebar dengan pisau di tangan. Anak itu berteriak, lalu seketika senyap. Musik ulang tahun kembali diputar, kali ini lebih cepat, lebih kacau, seperti rekaman rusak. Anak-anak yang tersisa berlari ke arah panggung, berharap pintu belakang terbuka. Namun pintu itu terkunci rapat dengan rantai. Di atas panggung, layar proyektor menampilkan rekaman Livia menangis di kamar, suara ejekan, adik badut, bergema di seluruh aula. Semua anak menutup telinga, mencoba mengabaikan, tapi suara itu semakin keras, menembus kepala mereka. Julian muncul dari balik tirai panggung, wajahnya hanya separuh bercat, sisanya basah oleh keringat dan darah. Matanya menatap kosong. Livia mendengar suara itu setiap hari, dan sekarang, giliran kalian. Satu persatu anak terjebak dalam permainan.
Ada yang jatuh ke lantai karena kabel terikat di kaki, lalu tubuhnya ditarik ke kegelapan. Ada yang masuk ke ruang kecil berisi ratusan balon, jeritannya tenggelam dalam dentuman balon pecah bertubi-tubi. Hingga akhirnya, hanya tersisa satu anak yang berlari ke tengah aula. Ia tersungkur, wajahnya penuh air mata, lututnya berdarah. Ia menatap Julien dengan tatapan memohon. "Tolong, aku janji, aku tak akan ejek lagi." Julien mendekat perlahan, jongkok di hadapannya. Ia mengelus pipi anak itu, lalu menempelkan hidung merah badut ke hidungnya sendiri. Terlambat. Pertunjukan harus ada akhirnya. Ia meniup peluit. Semua lampu sorot menyala bersamaan, memperlihatkan tubuh-tubuh anak lain yang sudah tersusun di kursi seperti penonton. Wajah mereka semua dicat dengan senyum badut, balon merah terikat di tangan. Anak terakhir menjerit sekeras-kerasnya, namun jeritan itu tenggelam bersama tawa Julien yang menggelegar, memenuhi aula seperti badai. Aula itu kini resmi menjadi panggung neraka. 2 tahun sudah berlalu sejak malam berdarah di aula sekolah. 2 tahun penuh kabar kematian, ketakutan, dan bisik-bisik tentang badut psikopat yang menghantui kota kecil itu. Polisi, detektif, bahkan tim khusus pernah dikerahkan, namun jejak Julien hilang seolah ditelan bumi. Beberapa saksi mengaku melihatnya berjalan di jalan sepi dengan kostum badut compang-camping. Ada yang bersumpah mendengar tawa seraknya dari balik jendela kamar. Namun tak satu pun bukti nyata yang pernah ditemukan. Akhirnya, pemerintah mengambil keputusan pahit, sekolah tempat tragedi itu dimulai ditutup secara permanen. Papan besar dipasang di gerbang besi berkarat. Dilarang masuk. Bangunan ini ditutup untuk umum. Tapi larangan itu tak menghentikan rasa ingin tahu. Justru, sekolah itu berubah menjadi legenda lokal. Warga sekitar sering bersumpah mendengar suara-suara aneh dari gedung kosong itu. Suara langkah sepatu berat menyeret di lorong, suara pintu kelas terbanting sendiri, bahkan suara balon pecah pop. Di tengah malam yang sunyi, anak-anak nakal pernah mencoba masuk. Mereka hanya bertahan beberapa menit sebelum kabur sambil menangis. Salah satu dari mereka mengaku melihat boneka badut duduk di kursi guru, menoleh dan tersenyum padanya. Yang lain bersumpah mendengar bisikan di telinganya. "Kau adik badut juga?" Sejak itu, tak ada yang berani mendekat. Gedung sekolah makin lama makin membusuk. Ket dinding terkelupas, papan tulis berdebu, dan kursi-kursi berjejer kaku seolah masih menunggu murid. Balon merah yang sudah kempes berserakan di sudut ruangan, entah dari mana datangnya, karena tak ada orang yang membawa mereka ke sana. Namun setiap malam ulang tahun Livia, tanggal yang sama dengan malam pertunjukan terakhir, suara musik ulang tahun terdengar samar dari aula kosong. Lagu itu diputar seakan oleh tangan tak terlihat, patah-patah, bergong di seluruh koridor yang gelap. Penduduk kota akan mengunci pintu rapat-rapat, mematikan lampu, dan berdoa semoga suara itu segera berhenti. Kamera fiksi kita perlahan masuk ke dalam gedung sekolah yang ditinggalkan itu. Pintu gerbang berderit pelan, terbuka seakan mengundang. Lensa bergerak menelusuri lorong panjang, ket dinding terkelupas, poster lama kegiatan sekolah masih menempel dengan warna yang pudar. Tok, 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 terdengar suara kapur menulis di papan tulis, meski ruangan kosong. Kamera mendekat, memperlihatkan tulisan samar di papan hijau berdebu. Tawa mereka harus berhenti. Kamera bergetar, perlahan mundur, lalu masuk ke sebuah kelas lain. Kursi-kursi kayu di sana bergeser sendiri, membentuk setengah lingkaran seperti penonton yang menanti pertunjukan. Di tengah lingkaran itu, sebuah balon merah melayang, lalu meletus mendadak. Pop! Suara tawa kecil pecah, lirih namun jelas, mengisi seluruh ruangan. Hehehe. Kamera terus bergerak, kini menuruni tangga menuju aula sekolah. Pintu aula berderit, terbuka perlahan. Di dalam, panggung masih berdiri, tirainya compang-camping. Ratusan balon merah tergantung di langit-langit, meski tak ada yang pernah menempelkannya lagi. Lalu musik itu kembali terdengar, lagu ulang tahun, serak dan patah-patah, dimainkan dari tape tua yang entah siapa menyalakannya. Kursi-kursi di aula tersusun rapi, seolah menunggu penonton. Sebuah boneka badut duduk di kursi barisan depan. Kepalanya menunduk. Tapi ketika kamera melewatinya, kepala boneka itu perlahan terangkat,
menatap lurus ke arah lensa dengan senyum membeku. Akhirnya, kamera berhenti di ruang kelas paling gelap di ujung koridor. Hanya ada cahaya samar dari jendela pecah. Sunyi. Hening. Namun tiba-tiba, kursi di sudut bergerak sendiri, menyeret lantai dengan bunyi kreek. Lalu suara langkah sepatu badut terdengar, kletek, 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 semakin dekat, semakin berat. Cahaya dari luar semakin redup, ruangan tenggelam dalam kegelapan pekat. Kamera menyorot papan tulis yang kini bertuliskan satu kalimat besar dengan cat merah. Pertunjukan belum berakhir. Suara napas berat menggema dari belakang kamera. Perlahan, bayangan panjang menjulur di dinding, bayangan seorang badut dengan wig kusut, hidung merah, dan senyum lebar yang retak. Kamera berputar cepat, memperlihatkan wajah Julien dalam wujud badut, berdiri di belakang, senyumnya lebih besar dari sebelumnya, matanya hitam penuh kehampaan. Ia menatap lurus, menunduk sedikit, lalu berbisik. Senyum, ini baru awal. Layar langsung gelap. Hanya suara tawa badut yang terus terdengar, menggema tanpa henti. Sekolah ditutup. Namun teror badut tidak pernah benar-benar berakhir.